Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tutorilex, kembali lagi di channel ini bersama saya Nurita Evitarina. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Cek link di atas ya. Di video sebelumnya, kita membahas tentang role administrator. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang role guru ya. Agar videonya tidak terlalu panjang, kita langsung ke materi aja. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share juga. Oke, selamat mengikuti. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi daring ini. Untuk login, kita tinggal klik button login dan akan tampil tampilan seperti ini. Ini adalah halaman login aplikasi. Untuk link aksesnya bisa ditanyakan ke administrator atau operator sekolah masing-masing. Berikut juga username dan passwordnya. Setelah kita memasukkan username dan password, kemudian kita klik login. Dan jika username dan passwordnya benar, maka akan tampil tampilan seperti ini. Fitur yang ada di halaman guru ini adalah dashboard, profil, soal pilihan ganda, soal esai, materi, kuis, ujian, dan hasil ujian. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada menu dashboard. Di sini akan menampilkan informasi tentang username kita dan nama kita. Kemudian ini ada menu profil. Nah, di menu profil ini menampilkan nama kita, NUPTK, NISN, atau NIK kita, nama sekolahnya, terus nama dinas pendidikan, logo dinas Kota Pangkal Pinang, dan di sini ada link ke web dinas pendidikan. Jika terjadi kesalahan informasi di sini, bisa menghubungi administratornya masing-masing ya. Nah, kemudian menu yang berikutnya adalah soal pilihan ganda. Di sini, ketika diklik soal pilihan ganda, akan tampil halaman rombel seperti ini. Di sini saya mempunyai dua rombel, rombel 1A dan rombel 2A. Kita pilih berdasarkan rombel mana yang akan kita inputkan soalnya. Misalnya, saya memilih rombel 1A. Akan tampil mata pelajaran yang akan kita inputkan. Jadi setelah kita pilih rombel, maka akan tampil mata pelajaran yang akan kita inputkan. Di sini saya akan menginputkan mata pelajaran matematika. Setelah diklik matematika, akan tampil halaman seperti ini, data soal. Di sini ada 3 button ya. Tambah, download format import, import, dan cetak. Jadi, kita punya 2 cara untuk menginputkan soal di aplikasi ini. Yang pertama dengan fitur tambah data, yang kedua dengan fitur import. Oke, di sini kita akan mencoba untuk tambah data. Tinggal klik button tambah data. Kemudian akan tampil halaman seperti ini. Nah, di sini ada teks soal. Di sini untuk mengetikkan soal-soal yang diperlukan. Kemudian di sini ada jawabannya. Ini jawaban A, ini jawaban B, jawaban C, jawaban D. Dan di sini ada kunci jawaban. Kemudian di sini juga ada bobot nilai soal. Oke, kita akan mencoba menginputkan soal. Misalnya, berapakah jumlah dari buah strawberry yang ada di gambar berikut ini? Kemudian kita butuh gambar. Nah, di sini kan ada button picture. Kita klik, kemudian kita choose file atau pilih file.
Kemudian cari di mana kita menyimpan gambar tersebut. Misalnya saya menyimpannya di desktop. Nah, di sini strawberry. Kita klik 2 kali. Nah, akan tampil di sini. Kita rapikan sesuai dengan keinginan. Kemudian kita inputkan jawabannya. 12, 10, 11, 9. Kemudian kunci jawabannya kita pilihkan yang A, 12. Bobot nilainya, misalnya kita ingin menginputkan 10 soal. Kalau poinnya 100 berarti kita pakai bobot nilai 10 per soal. Oke, setelah itu kita klik simpan. Setelah disimpan akan tampil seperti ini. Ini adalah yang kita inputkan tadi, berapakah jumlah dari buah stroberi yang ada di gambar berikut ini. Oke, setelah itu kita akan mencoba fitur importnya. Nah, sebelum mengimport, kita pilih download format import. Klik. Dan akan download otomatis format Excel-nya. Kita tinggal klik open. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Kita klik enable editing. Oke, di sini kita bisa langsung menginputnya. Nah, ini kan nggak perlu. Kita tinggal hapus. Di sini misalnya bobotnya tadi 10. Oke, saya ketikkan soal, saya kopikan aja. Uh, 19, 29, 18, 10. Jawabannya A. Terus nomor berikutnya 10, opsinya 9, 10, 5, 15. Kemudian jawabannya B. Nah, begitu seterusnya sampai dengan soal yang dibutuhkan. Setelah itu kita simpan. Setelah tersimpan, kita kembali lagi ke halaman web tadi. Kemudian kita pilih import. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Kita pilih gurunya, terus mata pelajarannya matematika, rombelnya 1A, terus kita pilih file yang kita download tadi dan kita edit tadi. Tadi saya meletakkannya di download. Nah, ini format download soal. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita kembali lagi ke tadi, rombel 1A, matematika, dan ini. Nah, ini adalah hasil dari import kita tadi ya. Di sini ada jumlah dari jari tangan kita, yaitu 19 jika ditulis dengan angka maka akan menjadi. Nah, semua soal ini tergantung dari kebutuhan guru masing-masing. Kemudian di sini ada cetak. Kita klik cetak. Di sini menampilkan kunci jawaban dari soal kita tadi. Nah, di sini yang di blok hitam ini adalah kunci jawabannya. Oke, kita tutup. Kita kembali. Di sini ada aksi hapus. Hapus ini berfungsi jika ada soal yang tidak diinginkan. Misalnya saya ingin menghapus yang ini, 0 ditambah 1, saya hapus. Nah, jika sudah saya hapus, maka soalnya tidak ada di sini lagi ya. Oke, untuk menu soal pilihan ganda, sampai di sini. Jika kurang mengerti, silahkan komen di bawah ya. Setelah itu kita ke soal esai. Kita klik soal esai.
Sama seperti pilihan ganda tadi, akan tampil rombal terlebih dahulu, kemudian kita klik. Nah, akan tampil mata pelajaran, kita pilih matematika lagi. Di sini kita akan menginputkan data soal esai tadi. Nah, kita klik di sini ada tambah data. Di sini ada jenis ujian, tugas, ulangan harian, ulangan tengah semester, atau ujian akhir semester. Misalnya kita pilih ulangan harian. Dan ini adalah tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ini berfungsi untuk jangka waktu siswa tersebut bisa mendownload file soal pilihan gandanya. Misalnya, kita mengupload hari ini dan batas tanggal kadaluarsanya adalah besok pagi. Maka, siswa tersebut hanya dapat mendownload soalnya hari ini. Besok, siswa tersebut sudah tidak bisa mendownload file ujian ini. Nah, misalnya kita pilih besok, tanggal 29. Di sini ada file materi. File materi ini file ujiannya ya, dalam bentuk PDF. Kita tinggal choose file. Nah, sebelum itu, kita akan belajar cara membuat file PDF dari Word. Kita pilih Word-nya. Kita buka. Nah, kemudian di sini kita ketikkan soal yang kita inginkan. Ini misalnya ya. Oke, pembuatan PDF dari Word hanya bisa dilakukan di Office 2010 ke atas ya. Setelah kita selesai mengetik soal, kita pilih File, Save As, kemudian cari lokasi di mana kita ingin menyimpan data, klik Browse, terus kemudian di Desktop. Nah, di sini kita beri nama, misalnya soal ujian esai. Nah, di sini ada Save As Tipe. Kita ganti jadi PDF. Kemudian simpan. Nah, pembuatan PDF selesai. Kita kembali ke halaman web tadi. Kita pilih choose file atau pilih file. Kita cari di mana lokasi kita menyimpan tadi. Tadi saya di desktop. Kemudian namanya soal ujian esai. Kita klik simpan. Oke, ini adalah ulangan harian yang kita inputkan tadi. Sini ada tanggal kadaluarsanya tanggal 29 bulan 11 tahun 2020. Di sini ada aksi, download, dan hapus. Ketika kita klik download, akan tampil soal yang kita import tadi. Oke, kemudian di sini juga ada button hapus untuk menghapus soal yang tidak dibutuhkan. Misalnya kita klik hapus. Data berhasil dihapus. Oke, untuk penambahan data soal ujian esai sudah selesai. Kita akan ke menu materi. Kita klik materi. Akan tampil seperti ini. Ada fitur tambah datanya sama seperti soal esai tadi. Di sini kita akan coba untuk menambah data. Kita klik tambah data. Kemudian kita inputkan kode materinya. Untuk kode materi ini adalah kebijakan dari guru masing-masing dan kesepakatan antara guru dan sekolah. Ini teknis di lapangan ya. Misalnya di sini saya menggunakan kode materi, misalnya matematika, MTK 28. Untuk kode materi ini diusahakan harus berbeda setiap materinya. Di sini saya menggunakan MTK 28. Nama materinya belajar berhitung jari. Ini misalnya ya.
pilih kelas 1A, kemudian semester ganjil, mata pelajarannya matematika, statusnya aktif atau tidak aktif. Nah, untuk status aktif tidak aktif ini adalah jika kita pilih aktif, maka akan muncul di halaman siswa, dan jika kita pilih tidak aktif, maka tidak akan muncul di halaman siswa. Setelah itu, kita choose file, pilih file. Di sini sama dengan yang di esai tadi, filenya harus PDF. Jadi kita buat PDF-nya dulu, kemudian kita pilih file tersebut. Jika kita ingin memasukkan link video, kita buka YouTube. Dan jika kita tidak menginginkan link videonya, masukkan strip aja. Nah, di sini saya akan memasukkan link videonya. Kita buka YouTube, kita cari video yang ingin kita masukkan. Misalnya ini, berhitung cepat tanpa sempoa. Kemudian, setelah itu, kita pilih link bagikan. Nah, di sini kita klik yang sematkan atau embed, kita klik. Kemudian kita copy yang bagian ini. Klik kanan, copy. Dan kita pastekan di link video kita tadi. Oke, setelah ini, kita klik simpan. Maka akan muncul di sini. Belajar berhitung jari. Statusnya publish, berarti muncul di halaman siswa. Kelas 1A, semester ganjil, kemudian di sini ada aksi, download, dan tonton. Misalnya kita klik download, akan tampil materi yang kita upload tadi. Dan jika kita klik tonton, akan tampil video yang kita sematkan linknya tadi. Oke? Setelah itu, di sini ada kolom status. Jika kita tidak ingin mempublish file materi ini, kita klik button publish yang merah ini. Jika sudah tampil tulisan non-publish, berarti data tersebut sudah tidak tampil lagi di halaman siswa. Jika kita ingin menampilkannya, kita tinggal klik confirm. Oke, jika statusnya sudah publish, berarti sudah muncul di halaman siswa. Untuk data materi selesai, kemudian kita ke menu kuis. Kita klik menu kuis. Akan tampil seperti ini. Sama seperti materi dan esai, kita klik tambah data. Di sini kita akan memasukkan kuisnya. Nama kuisnya, misalnya kuis 1. Kita pilih kelas berapa? Kelas 1A, mata pelajaran matematika. Untuk tanggal kadaluarsa ini, sama seperti yang di soal esai. Jadi jika tanggal kadaluarsanya sudah lewat, maka siswa tidak bisa mendownload materi tersebut. Misalnya kita pilih tanggal 29. Kita pilih materi yang akan dikuiskan. Nah, untuk file ini harus PDF ya, sama seperti di materi dan soal esai. Kemudian, setelah kita pilih materi dan isian di kolomnya sudah lengkap, kita klik simpan. Dan akan tersimpan seperti ini. Kuis 1, tanggal kadaluarsanya 29 November, kelas 1A. Di sini ada 2 aksi, ada download dan input nilai. Download ini untuk menampilkan hasil dari inputan kita tadi. Dan di sini ada input nilai. Input nilai ini adalah untuk menginput nilai siswa yang telah melakukan kuis. Jadi, sistemnya siswa mendownload file kuis,
kemudian mengerjakannya, dan siswa mengirimkannya lewat WhatsApp atau siswa datang ke sekolah untuk diperiksa oleh guru. Setelah diperiksa, guru akan menginput nilai berdasarkan nama siswa. Misalnya di sini guru menginput nilai 100. Simpan. Akan muncul di sini nilainya dan grade-nya apa. Kita kembali lagi ke halaman kuis. Untuk kuis selesai, kita ke menu ujian. Menu ujian ini adalah untuk ujian pilihan ganda. Kita akan klik tambah. Di sini kita akan mengetik nama ujiannya. Misalnya di sini saya mengetik ulangan akhir semester. Untuk mata pelajaran matematika kelas 1A, jumlah soal. Jumlah soal ini adalah jumlah soal yang kita inputkan di soal pilihan ganda tadi. Tadi saya menginputkan 9 soal dan dihapus 1 jadi 8. Di sini saya bisa mengetikkan 8 soal atau ke bawah. Jadi nggak boleh lebih dari 8. Karena di soal pilihan ganda, saya hanya punya 8 soal. Tetapi saya bisa memasukkan 1, 2, maksimal 8. Oke, di sini saya menggunakan 8 soal. Tanggal mulainya adalah tanggal hari ini. Jamnya misalnya saya pilih jam 21.20. Untuk pengisian tanggal mulai dan tanggal selesai, ini adalah kebijakan guru dan sekolah masing-masing ya. Ini hanya contoh. Tanggal selesainya saya masukkan tanggal 30 jam 21. Untuk waktu ujian ini adalah waktu selesainya siswa melakukan ujian. Misalnya di sini saya memberi waktu siswa 60 menit. Jadi di rentang tanggal mulai dan selesai, tanggal 28 sampai tanggal 30, siswa bebas melakukan ujian di antara tanggal 28 sampai 30. Di sini waktu siswa tersebut ujian hanya 60 menit. Jadi ketika sudah 60 menit, siswa belum klik selesai, maka aplikasi akan langsung tertutup sendiri dan akan otomatis menampilkan nilai dari siswa itu sendiri. Oke, kemudian kita ke acak soal. Di sini ada soal diacak dan soal diurutkan. Nah, kalau soal diacak, jadi setiap siswa itu berbeda-beda soalnya. Jika di soal diurutkan, maka siswa tersebut, setiap siswa akan sama soalnya. Oke, kita pilih soal diacak, kemudian kita pilih simpan. Jika kita ingin membatalkannya, kita pilih tutup. Di sini kita klik simpan. Oke, di sini sudah tersimpan ulangan akhir semester, mata pelajaran matematika kelas 1A, jumlah soal 8, waktunya dimulai dari tanggal 28 November 2020, waktu ujiannya 60 menit. Pengacakan soal diacak. Nah, di sini ada token. Token inilah yang digunakan oleh siswa untuk mengakses ujiannya. Jadi guru memberitahukan kepada semua siswa yang mengikuti ujian ini token ini. Jika siswa tersebut tidak mempunyai token, maka siswa tersebut tidak akan bisa mengikuti ujian tersebut. Jika terjadi kesalahan penginputan, kita tinggal mengklik button edit. Nah, kemudian kita bisa mengeditnya di sini. Jika ingin menghapus, kita tinggal klik button hapus. Akan terhapus seperti ini. Oke, untuk di ujiannya selesai. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa di-komen di kolom komentar ya. Setelah itu, menu yang terakhir adalah
hasil ujian. Kita klik hasil ujian, maka akan tampil halaman seperti ini. Kita bisa melihat hasil siswa yang sudah melakukan ujian. Misalnya di sini, kita klik aksi lihat hasil. Ini adalah tampilan daftar hasil tes tadi, berdasarkan ujiannya. Di sini sudah menampilkan nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, rata-ratanya berapa. Di sini akan tampil nama peserta yang sudah mengikuti ujian. Untuk rekapannya, kita tinggal klik button cetak. Akan tampil halaman untuk rekapan hasil ujian. Contohnya, siswa yang sudah melakukan ujian, hasilnya akan seperti ini. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada nama pesertanya, jumlah benar, nilai, dan bobotnya. Jika terjadi kendala di lapangan, misalnya siswa tersebut handphonenya rusak, atau komputernya rusak, atau laptopnya rusak, atau internetnya mati selama dia mengikuti ujian, dan belum sempat untuk mengisi keseluruhannya, ibaratnya siswa tersebut komplain ke guru, maka dengan kebijakan guru, jika guru berkenan, bisa membatalkan ujian siswa tersebut. Karena setelah siswa memasukkan token dan mengklik mulai ujian, ujiannya tetap akan berjalan. Walaupun nggak diisi, misalnya handphonenya sudah mati, tapi ujiannya tetap berjalan. Dan siswa tersebut tidak akan bisa mengulang ujiannya. Kecuali guru melakukan batalkan ujian. Jadi guru bisa memanfaatkan fitur aksi batalkan ujian ini untuk mengatasi hal tersebut. Oke, sampai di sini selesai untuk menu hasil ujiannya. Dan satu lagi fitur dari aplikasi ini, ada di pojok kanan atas, kita bisa merubah password. Nah, di sini kita bisa merubah password lamanya apa, password baru, dan ulangi password. Kemudian simpan. Oke, jika batal, klik tutup aja. Dan untuk logout, di sini ada juga di menu pojok kanan atas, di bawah ubah password ada logout. Oke, kita logout. Untuk pembahasan role guru dan fitur-fitur apa saja sudah diterangkan tadi. Jika masih ada pertanyaan atau cara penjelasan saya terlalu cepat, bisa komen di bawah ya, di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share juga, agar lebih banyak orang yang mendapatkan informasi tentang aplikasi daring ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.